Halo semuanya, apa kabar? And welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru pertama kali mampir ke YouTube channel aku ini, halo, perkenalkan nama aku Ica, dan di channel aku ini aku posting berbagai macam hal yang random yang berkaitan dengan fashion, terutama fashion plus size, karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size, berkaitan dengan makeup dan hal-hal yang random lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten try on, haul, rekomendasi, OOTD gitu-gitu, kalian bisa subscribe di channel aku ini atau bisa ngikutin TikTok aku. Oke, jadi video ini adalah video penempatan janji. Aku mau menepati janji ke salah seorang subscriber aku yang udah aku janjiin dari tahun lalu. Aku mau ceritain dia journey aku. I'm so sorry Kak, aku kayak bener-bener kayak skip banget, lupa banget, dan I'm just like menghilang karena banyak apa sih banyak kesibukan di luar sana. Tetapi sekarang now that I'm here, jadi terus aku baru upload video baru dan kakaknya komen, aku lihat, aku langsung bikin aja daripada nanti aku lupa lagi, udah sibuk sama yang lain, nanti aku lupa lagi, jadi aku bikin aja. Aku akan memenuhi janji aku, dan di video aku ini aku bakalan menceritakan kepada kalian how I lost 30 kilos, bagaimana aku diet sampai turun 30 kilo. Jadi initial weight aku, berat awalnya aku itu aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu berat awal aku gimana, berapa, karena I came to the point that aku udah takut untuk nimbang diri aku sendiri. But the last time that aku nimbang, that I weighed myself, I was like 102 kilos. Dan rasa-rasanya aku waktu aku start diet itu tuh aku kayak lebih agak lebih lebih gendut dari itu ya. Jadi mungkin ya 105 or something. But yes, I've come to the point that aku kayak gitu. Oke. First of all, sebelum aku cerita journey aku mau ceritain dulu ya kayaknya kenapa aku decided finally to go on a diet, to went on a diet. Jadi ya orang-orang rumah sih, pertama orang-orang rumah kayak almarhum oma aku, dia kayak kamu udah gendut banget gitu-gitu gitu-gitu. But at first I was in denial, kayak I don't know why, but I think di waktu itu aku nggak segede itu gitu loh. I don't think I was that big. Iya, I've always been fat. Jadi aku emang selalu gendut kan. Tetapi I didn't think that I'm really that fat gitu loh. Jadi kayak aku ngaca, aku kayak posting OOTD segala macam. I don't think I was that fat. Terus sekarang setelah aku um, lost weight, setelah aku berat badannya turun, obviously when I look in the mirror aku udah terbiasa dengan ukuran aku yang udah segini. Then I look back di foto-foto aku sebelumnya and I was like, oh damn, I was very big. Aku tuh bener-bener gede banget. Perut aku tuh literally kayak orang hamil 9 bulan gitu loh. Jadi ya gitu. Dan alasan selain itu desakan dari orang-orang rumah, alasan kenapa aku decided untuk diet adalah aku mulai gampang sakit. Kayak ya sakit-sakitnya sih nggak major ya, puji Tuhan, bukan yang kayak langsung sekali sakit langsung dikasih diabetes, kolesterol segala macam, enggak. Tapi kayak ketahuan banget apa sih, daya tahan tubuh aku itu rendah, jadi rendah karena dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk, kayak kayak gitu gitu loh. Dan itu kayak my body signaling myself buat girl, you need to change gitu, you need to transform your life gitu loh. Kayak terus selain itu juga aku apa-apa capek. Aku tuh jujur orangnya bukan yang kayak aktif, yang kayak naik gunung segala macam, enggak. Tapi aku kalau misalnya jalan, aku tuh suka jalan. Maksudnya enggak yang tiap hari aku jalan, enggak. Cuman maksudnya aku bisa jalan jauh gitu. Mungkin lebih tepatnya itu, aku bisa jalan jauh. Tapi sekarang even doing the simplest thing, jadi kayak capek gitu loh waktu itu gitu. Jadi ya I decided I need to change, dan aku juga kayak suka terinspirasi dari ada aku follow beberapa influencer plus size dan they start to like exercise. Aku lupa siapa tapi itu. Dan aku kayak, ih kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi itu ada beberapa faktor, faktor dari luar dan faktor dari dalam yang mempengaruhi aku sehingga aku memutuskan, oke, Patricia, kamu harus diet gitu loh. Sebenarnya target aku bukan menjadi langsing, karena like I said before, aku tuh merasa there's nothing wrong with me.
gitu loh. Oke, aku gendut, I still think I'm attractive gitu. Dan aku tipe orang yang kayak kayak mikirnya kayak gini, um, I don't wanna impress other people with my physical appearance. Jadi dan kalau misalnya orang nggak mau sama aku because I'm fat, because of my physical appearance, they don't deserve me kayak gitu. Jadi emang tujuan aku diet itu bukan untuk tampilan fisik. I just simply want to be healthier. Dan aku juga punya anak aku masih kecil. I was like, I need to live long, gitu. Jadi that's the reason, that's the turning point buat aku decided buat diet. Oke, backstory-nya aja udah panjang. Mohon maaf ya, kita bercerita. Aku orangnya bacot soalnya. Oke, aku udah catat di sini, jangan tak lupa. Oke, jadi perjalanan diet aku itu dimulai pada bulan, aku lupa exactly, Juni apa Juli, pokoknya summer 2022. Ya, Juni atau Juli itu aku inget banget aku mulai diet setelah aku pulang dari Bali, abis ngikutin DELF di Bali, ujian bahasa Perancis di Bali. The first thing that I do, karena jujur aja aku orangnya, even sampai sekarang ya, susah nahan nafsu makan. Maksudnya bukan susah nahan nafsu makan, maksudnya makannya sembarang gitu loh. Kayak aku tuh agak susah buat kayak ada restriction gitu. Aduh, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan karbo at all, nggak bisa makan sugar or something. I'm not really fond of like sugary food. Kayak I'm not really a sweet tooth, tapi kayak aku masih kadang-kadang I cannot resist. Tapi nggak yang kayak nyer-nyer terus gitu loh. Itu. So the first thing that I do is I joined the gym. Jadi sebelum COVID, jadi ini kan sesudah COVID ya. Sebelum COVID itu aku sempat nge-gym almost 1 year. Jadi kayak aku mulainya 2019 kalau nggak salah, pertengahan 2019. Terus awal 2019 apa pokoknya kayak gitu. Terus berhenti karena COVID. Jadi kayak setahun aja. Dan jujur gym aku pada waktu itu nggak maksimal. Oke, aku berat badannya turun, tapi cuma sedikit aja. Kenapa? Karena pada saat itu aku cuma nge-gym aja dan aku tidak menjaga pola makan aku. Aku nge-gym, aku burn banyak kalori di gym, but after that like I eat like crazy. Jadi ya gitu. Dan ini diet aku ini yang aku jalani dari tahun 2022, lifestyle aku yang aku jalani dari tahun 2022, ini yang paling efektif menurut aku. Karena ya, oke, I lost a lot of weight, paling signifikan. Tetapi selain itu juga, aku tuh udah bisa maintain. Maksudnya kayak, iya, there are times like aku nggak bisa ke gym, kayak beberapa minggu bahkan sampai 1 bulan kemarin kayak aku sempat nggak bisa ke gym karena ada sesuatu. Dan makannya sembarang gitu. Tapi ya berat aku nggak yang kayak bounce back gitu loh. Jadi kayak nggak yang serta-merta langsung naik 10 kilo gitu. Enggak. Padahal dulu kalau aku kayak gitu tuh pasti langsung naik cepet banget. Tapi kayak ini kayak udah tetap naik, of course, obviously. Cuman kayak nggak yang signifikan banget ya. Paling 3 kilo selama untuk beberapa bulan ya. Nggak 1 bulan gitu. Kalau 1 bulan itu paling aku naik sekitar 1 kilo kayak gitu. Dan itu, jadi ini diet yang change it, lifestyle yang aku jalani yang menurut aku paling efektif untuk mengurangi berat badan. Jadi aku join gym. Dan aku di gym aku nggak pernah main alat sampai sekarang. Aku nggak pernah main alat. Palingan cuma treadmill dan itu pun beberapa kali. Karena jujur aku lebih prefer untuk jalan kaki di kalau di Manado tuh ada namanya Begamas, kawasan Begamas di pusat kota. Tetapi kayak dia tuh di lahan reklamasi, jadi pemandangannya pantai. Jadi di situ tuh ada kayak orang suka jalan-jalan jogging track. Aku prefer di situ karena aku orangnya nggak suka yang apa ya, yang statis gitu loh. Maksudnya kalau misalnya treadmill, oke, kita jalan-jalan, jogging. Tapi kayak, ya pemandangannya itu aja gitu kan. Kalau misalnya jalan-jalan kan kita bisa sambil refreshing kayak gitu. Jadi aku prefer jalan di situ. So that's the reason why aku juga nggak terlalu suka treadmill. Jadi aku selama di gym, aku udah berapa tahun ini join di gym. Aku cuma paling treadmill itu paling mentok 5 kali. 5 kali. Jadi alat-alat yang lainnya nggak pernah aku sentuh. Dan aku ikut kelas doang. Kebetulan di gym aku itu sebelum ini kelasnya banyak banget. Jadi ada kelas Zumba, ada spinning class, kelas sepeda,
Ada namanya Strong Nation, itu kelas hit kelas itu high, aduh aku lupa kepanjangan, high impact intensity training. Jadi itu kayak dia kelas tapi kayak apa ya, kayak main alat tetapi pakai body weight gitu loh, tapi kayak kelas jadi ada musik dan sebagainya. Terus ada metafit juga sama, kayak strong, dia hit training. Dia agak lebih berat sih, tapi durasi waktunya cuma pendek, kayak cuma 20 menitan. I cannot explain it to you further about this. Kalau misalnya kalian mau bisa cari aja. Di YouTube banyak Strong Nation sama MetaFit. It's better. I mean like it would give you better explanation. Pertama aku join karena aku overweight, tapi pada saat itu aku belum tahu ya kalau misalnya orang overweight itu sebaiknya tidak loncat-loncat. Jadi kayak ikut kelas yang terlalu hype-hype itu jangan dulu gitu loh. Sebenarnya boleh, cuman maksudnya jangan yang kayak loncat-loncat, jingkrak-jingkrak kayak gitu. Jadi pertama aku gabung, aku tuh ikutnya kelas Zumba doang. Ikut kelas Zumba karena aku suka nari. Aku suka, bukan menari sih, kayak I cannot really dance well, tapi kayak aku suka nari. Aku kan orang Manado, bro. Jadi kayak ya gitu. Suka nari, jadi aku ikut kelas-kelas Zumba dulu. Kelas-kelas Zumba. Berjalannya waktu, pertama masih ngos-ngosan of course, karena ya overweight, terus baru kayak join, jadi ya kaget. Tapi ini juga yang penting adalah kalian harus tahu tubuh kalian gitu loh. Kalian harus tahu kemampuan kalian. Karena kemampuan itu kayak maksudnya apa ya? You build it up gitu loh. Jadi kalian harus tahu batas kalian di mana, tetapi jangan cuma di situ-situ aja. You have to push yourself karena batas itu dia seiring waktu, seiring kalian melakukan sesuatu, itu dia bakalan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi gitu loh. Jadi aku ikut kelas Zumba, but I don't think like it's enough. Terus aku mulai coba-coba ikut kelas yang namanya Strong Nation. Nah itu berat itu, kayak jadi kayak itu durasinya 1 jam, ada 4 kuadran. Kuadran keempat itu dia main perut core, jadi kayak senam lantai. Kuadran 1 sampai 4 itu tuh kayak jadi kayak burpees, terus ada push up-nya, terus sprint, pokoknya banyak. Dan itu gerakan kayak dikombinasi-kombinasi, ada kayak punching kayak gitu. Pokoknya seru sih, kalau buat aku suka. Aku ikutan itu, dan of course masih nggak bisa ikut sepenuhnya, masih melakukan gerakan-gerakan yang mudah, bukan gerakan yang udah max-nya. Tapi ya lama-lama I push myself, sampai sekarang aku sudah bisa melakukan gerakan yang max-nya gitu. Terus habis udah hatam nih strong, maksudnya bukan udah hatam sih, kayak udah bisa membiasakan diri strong, aku coba yang metafit, which is lebih keras dari strong ya. Lebih keras dari strong karena dia kayak ada hitungannya, almost like Tabata maybe ya, kalau misalnya kalian tahu Tabata. Kayak dia ada hitungannya, restnya cuman sebentar dan lanjut lagi. Lama-lama ya begitu. Dan kalau misalnya kamu mau diet tapi kamu belum pernah nge-gym atau sebagainya, takut atau apa, if you wanna try it the first time, kalau kalian mau cobain pertama kali, aku cuma mau bilang, memang bakalan sakit. Namanya otot itu maksudnya pertama kali kita nge-gym gitu, apalagi ikut yang kelas keras gitu, itu bakalan sakit. But please do not stop, because it means it's working. Kalau misalnya kalian stop dan kalian coba lagi, itu bakalan sakit lagi. Jadi kalau misalnya dia sakit bukan sakit yang kayak keseleo ya. Kalau keseleo jangan. Maksudnya berasa kan kayak misalnya, aduh ototnya kayak gimana gitu. Itu tuh berarti apa ya? Kayak it's working. Jadi kayak come back to that class and do it again gitu loh. Kalau misalnya aku kayak gitu, tapi beda ya, jangan beda. Kalian bisa ngerasain kan kalau misalnya kayak keseleo atau kayak salah urat gitu, sama um, sakit karena berolahraga, karena ototnya itu kayak dia apa sih, it's kind of like stretching, bukan stretching, apa sih bahasanya aku lupa. Pokoknya teman aku ngomong tuh kayak ototnya apa gitu, jadi memang sakit gitu. Tapi ya don't stop gitu, supaya kalian you rebuilding the muscle gitu. Oke, first of all itu. Oke, aku udah mulai merasakan apa dari ini, tetapi progresnya lambat karena aku masih belum jaga makan kan. Aku udah join di gym.
Jadi aku mulai jaga makan. Kedua itu aku mulai jaga makan. Itu kalau nggak salah dimulai dari coach aku yang dia nawarin beras porang, makanan beras porang. Coba diganti beras porang sama nasi putih sama beras porang gitu. Jadi aku cobain dan it does work. Kayak aku merasa jadi lebih cepat aja gitu progresnya gitu. Dan setelah aku ganti pakai beras porang, aku mulai itu kayak udah beberapa bulan setelah aku udah mulai menjalani diet, itu aku mulai IF, intermittent fasting, and itu juga yang cepet banget, kayak kayak mengajar. Itu juga yang cepet banget bikin aku turun berat badannya itu adalah intermittent fasting. Jadi menurut aku ya kombinasi all the three, kayak yang ini HIIT workout, cardio juga dari Zumba, mengganti nasi, dan intermittent fasting itu yang bikin aku cepat turun. Dan aku berhasil turun 20 kilo dalam waktu 6 bulan. Jadi aku dari 100 kilo, awalnya kan 100 kilo kan, pas bulan Juli-Juli itu by Desember 2022 aku itu udah sekitar 80 kilo. Aku sampai sekarang masih konsumsi beras porang. Kemarin aku sempat coba switch ke beras merah, tetapi uh, lebih ribet. Dan aku merasa, aku nggak tahu ya, tetapi aku merasa kalau misalnya pakai beras merah itu, dia tuh nggak sengefek beras porang kalau di aku, gitu loh. Tetapi yang, apa ya, yang jelas itu kalau misalnya aku kan kadang-kadang suka suka kayak, aduh males nih, males makan beras merah, makan beras porang, dan males ribet juga karena masih nunggu adanya nasi putih, aku makan nasi putih. Dan kayak ada satu waktu aku yang kayak makan nasi putih itu kayak berminggu-minggu, dan itu berasa banget bedanya. Aku langsung berasa berat gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya, motivasinya itu juga kalau misalnya kalian jadi semangat, makin semangat diet itu kalau kalian udah mulai merasakan perbedaannya atau melihat perbedaannya. Dan perbedaannya dari mana? Dari timbangan kah? Angka di timbangan itu nggak selalu menjadi patokan did you lose weight or not. Kalau misalnya di aku, yang paling kentara, yang paling kerasa itu adalah di baju-baju aku. Baju-baju aku mulai longgar, celana aku mulai melorot-melorot, celana senam aku, celana gym aku tuh mulai melorot. Aku melompat, dia hampir terslide ke bawah, jadi kayak kayak gitu. Mulai akan berasa di situ. Lebih berasa sih kalau menurut aku. Dan itu yang akan bikin kalian semangat. Dan juga bukan cuman di ukuran baju ya, tetapi juga dengan apa sih, endurance kalian makin bertahan, itu juga itu juga efeknya gitu loh. Jadi kayak gini, kayak aku bilang tadi, kalian kan harus push yourself gitu loh. Maksudnya ikut kelas, kalian tahu mampunya segini, tapi lama-lama kan kalian berkembang. Itu berarti endurance kalian itu dia lebih, apa sih bahasanya, lebih menguat. Pokoknya lebih begitulah, kayak endurance ketahanan kalian tuh lebih meningkat, endurance kalian tuh lebih meningkat. Itu berarti it's working gitu loh. Ngerti nggak? Gitu. Jadi dengan kalian bisa melakukan lebih daripada yang kalian lakukan sebelumnya, it means it's working. At least for me, kayak gitu. Manfaat apa sih yang aku dapat dari diet? Obviously, pertama, I've lost weight. Jadi kayak lebih gampang nyari baju, iya kan? Dan mukaku kelihatan lebih segar, lebih muda. Dan yang paling signifikan adalah aku jarang sakit. Gitu. Tetapi emang kalau misalnya aku udah beberapa hari itu tidurnya kayak tidur subuh, itu aku bakalan sakit. Tetapi aku kalau sakit kayak gitu, aku nggak butuh obat lagi. Obat aku adalah ke gym. Aku nggak tahu kenapa. Tetapi it's like that. Kayak aku kalau udah flu, itu biasanya kayak gini ya. Aku kalau sakit itu, kalau aku udah sering, biasanya kalau aku sibuk, jadi aku sering begadang, dan aku nggak punya waktu ke gym, itu aku sakit. Biasanya aku langsung flu kayak gitu. It's kind of like my body signaling me to go back to the gym. Jadi kalau misalnya kayak aku sakit, ya udah aku nggak minum obat apa-apa, aku minum obat, aku ke gym, dan ya langsung sembuh gitu, kayak yang langsung bluff sembuh, kayak 1-2 hari setelah itu tuh pasti udah mendingan banget. Jujur aja ini aku lagi mulai diet lagi. Aku sekarang berat badan aku lupa bilang. Sekarang aku berat badan aku tadi pagi 70,9. 70,1.
Dan aku lagi mulai diet lagi dari tanggal 14 Januari, dan dari tanggal 14 Januari aku udah turun 0,8 kilo. It's okay, baby step. Dan like I said, progres kamu nggak ditentukan oleh angka timbangan, but you feel it within yourself, within you. Kayak berasa sih kalau misalnya berasa badan tuh lebih ringan jadinya berasanya. Terus oh iya, satu lagi aku lupa. Jadi pas waktu awal-awal itu selain join gym aku juga pakai corset. I don't know if it's actually working or not. Maksudnya kayak corset bikin kurus, tetapi kalau di aku sih ngerasanya it kinda help shaping my body. Dan apa ya? Untuk menahan nafsu makan sih aku nggak tahu, karena aku pakainya pas mau bobo. Agak aneh sih. Biasa kan orang pakai corset supaya kayak keberasa sesak, mereka nggak. Jadi nafsu makannya berkurang, tapi kalau aku nggak. Aku tuh pakainya pas mau bobo, karena aku nggak suka berkegiatan terus ada yang ganjel-ganjel gitu. Jadi ya itu, my journey, it's still going on. My journey, it's not easy, but it's worth it. Jadi buat teman-teman yang lagi sedang diet atau sedang mengumpulkan niat untuk diet atau sedang berencana untuk diet, go for it. It's not gonna be easy, let me tell you. It's not gonna be easy, but like nothing's great comes easily, bro. Kayak ya nggak bakalan, ya namanya mau berubah tuh kayak susah gitu. Dan oh iya, aku mau bilang juga, kayak aku bilang tadi, diet pertama aku, nge-gym pertama aku tuh nggak berhasil. Kenapa? Aku nggak jaga makan. Working out tanpa jaga makan, it's not gonna work. It's impossible. Dan aku selama diet aku ini, jujur, aku nggak pakai apa-apa. As in, aku nggak makan suplemen, aku nggak konsumsi obat diet, aku nggak konsumsi apa tuh, apapun itu vitamin untuk metabolisme semacamnya itu enggak. Aku bener-bener kayak cuman ya itu, diet aku tuh cuman itu, IF ganti nasi putih sama nasi porang sama nge-gym. Nge-gym pun itu nggak main alat, itu ikut kelas. Tetapi aku tetap ini ya, kayak ada weight training, karena aku yang body weight training itu, ikut kelasnya yang HIIT. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau diet, dan sementara diet semangat, kita bisa become the better version of ourselves. We could achieve the best version of ourselves. Semangat, I know your journey is not easy because mine is not easy either, but we can do it. If I can do it, you can do it. Everyone can do it. Everyone can become better version of themselves. Semua orang bisa menjadi lebih baik. Yang dipentingkan itu cuma determinasi, cuman kayak iya, kalian harus konsisten. Yang paling penting itu konsisten. Dan udah gitu aja. Jadi itu cerita diet journey aku. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi, bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya progresnya lama, it's okay girl, baby step. Yang penting progres lama tetap a progress, right? Jadi gitu, semangat. Kalau misalnya ada yang mau penjelasan, mungkin aku suka ngomongnya kayak suka ngalor ngidul kayak gitu. Mungkin aku nggak sampai di intinya, teman-teman bisa komen, bisa tanya, atau kalian bisa reach out to me on Instagram dan lain-lain. Instagram aku di sini. Ini Instagram personal aku dan ini Instagram review aku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, bukan konsultasi ya, karena aku bukan ahli gizi, aku bukan personal trainer, so I don't have the capacity for that. Tapi kalau misalnya cuma tanya-tanya sepengalaman aku, you're more than welcome to reach out to me. Mau tanya di komen juga boleh. Kalau misalnya aku lihat, aku balas. Kalau misalnya aku nggak lihat, mohon maaf. Oke, jadi sekian dia journey aku. Ya, lunas ya utangnya. Mohon maaf telat 1 bulan, 1 tahun sih. Telat 1 tahun, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. I'm sorry this is such a long video, karena aku memang bacot orangnya. Okay, so I'll hope to see you guys on my next video, and bye-bye.